Perkenalkan, saya Haja Eka Widiarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan. Yang pertama terbayang saat mendengar entrepreneurship biasanya tentang pengusaha. Tetapi seorang pekerja atau karyawan yang memiliki jiwa entrepreneur itu bisa disebut juga dengan entrepreneurship. Selanjutnya, entrepreneurship tidak akan pernah lepas dari yang namanya inovasi. Pengusaha yang sudah besar pun membutuhkan sebuah inovasi demi kelangsungan usahanya. Sebenarnya apa sih inovasi itu? Inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Tidak harus hal yang besar, karena dengan hal kecil pun kita juga harus tetap berinovasi. Contohnya adalah dengan mengadakan pembelajaran saat pandemi COVID sekarang ini. Para dosen berinovasi bagaimana sih cara menyampaikan materi agar dapat tersampaikan dengan mudah kepada para mahasiswanya. Selanjutnya adalah komersialisasi. Sebagai contohnya adalah ojek online, di mana sebelumnya belum pernah ada ojek yang menjemput dan mengantar customernya sesuai dengan tujuannya. Jadi entrepreneurship itu adalah kombinasi dari inovasi dan komersialisasi. Seperti Bill Gates yang berhasil menjadi orang terkaya di dunia berkat Microsoft yang telah dia buat. Yang dibutuhkan itu dalam entrepreneurship adalah skill, pengetahuan yang perlu dibangun, dan yang sangat diperlukan lagi adalah keberanian. Jiwa entrepreneur harus memiliki jiwa berani untuk mencoba sesuatu hal dan menerima segala risikonya. Zaman sekarang entrepreneur adalah sesuatu yang new cool thing, sesuatu yang keren. Saat zaman dulu mungkin orang terfokus untuk menjadi pegawai negeri, sedangkan sekarang kebanyakan orang ingin menjadi seorang pengusaha. Banyak orang ingin menjadi pengusaha tetapi informasinya yang tersedia hanya sedikit. Entrepreneurship bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha, mulailah dengan menjadi karyawan yang excellent dulu. Jadilah karyawan yang mampu bekerja dengan baik, tepat waktu, jujur, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak menggambarkan seorang karyawan yang baik. Seseorang pengusaha akan diuji kemampuannya saat harus melewati berbagai tantangan atau masalah dan mengubahnya menjadi jalan keluar yang terbaik. Jadi entrepreneurship itu spirit dan skill. Kebanyakan orang memiliki spirit yang kuat di awal, semangat yang tinggi di awal, tetapi ketika dihadapkan dengan suatu masalah, spiritnya itu akan langsung hilang, langsung down. Ada juga orang yang memiliki skill tetapi tidak memiliki spirit. Orang yang mampu memimpin, punya visi yang bagus, misi yang tertata, strategi yang baik, tetapi tidak memiliki niat untuk menjadi entrepreneur, itu sama saja dengan seorang karyawan yang hanya mengerjakan job desk-nya saja. Tetapi seorang entrepreneur yang sukses harus memiliki skill dan spirit yang seimbang. Ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum melakukan action. Yang pertama, segmentasi atau mencari sasaran. Yang kedua, persona. Yang ketiga, kebutuhan. Kita harus mampu melihat apa saja yang sedang orang-orang butuhkan, karena untuk apa kita memiliki sesuatu tetapi orang tidak membutuhkannya. Yang keempat, desain. Yang kelima, ada delivery. Dan yang keenam, ada action. Ketika kita mampu menemukan siapa target dari inovasi yang kita buat, maka dalam menjalankan usaha akan menjadi hal yang lebih mudah. Jadi bisnis yang besar itu dimulai dari bisnis yang kecil dan lebih spesifik dalam menganalisis hal-hal yang diperlukannya. Seperti ada kata asah dulu kampaknya sebelum memotong pohon. Artinya kita harus mengasah dulu kemampuan kita, kelengkapan data yang kita punya. Baru selanjutnya kita dapat menjalankan sebuah usaha kita dengan lebih lancar dan lebih mudah. Ada 24 langkah untuk menjadi seorang entrepreneurship yang sukses dan terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah who is your customer? Siapa sih yang akan menjadi customer kita? Seperti apa? Dan kita harus memfokuskan customer kita dalam usaha kita. Dalam dunia kerja biasa dikenal dengan stakeholder. Yang pertama ada segmen pasar, lalu selanjutnya ada pilih pasar yang bisa dimasuki. Selanjutnya adalah build an end user profile. Dan ada calculate the TAM size for the beachhead market atau menghitung berapa keuntungan usaha kita. Jangan sampai kita tidak mendapat keuntungan yang sesuai, malah kita mendapatkan kerugian. Selanjutnya ada profile the persona for the beachhead market. Pilih orang yang nyata untuk menjadi persona kita. Dan terakhir ada identity your customer. Lalu kelompok yang kedua adalah what can you do for your customer? Kita harus mempertahankan customer kita dan menjadi customer tetap kita. Langkah pertamanya adalah full life cycle use case. Deskripsikan bukan hanya persona yang menggunakan produk kita, tetapi bagaimana mereka menemukan kebutuhan untuk itu. Cari tahu tentang itu, analisis dan dapatkan hasilnya. Selanjutnya ada high level product specification. Selanjutnya adalah quantity the value proposition. Buatlah sebuah diagram untuk menunjukkan status serta manfaat kuantitatif yang didapatkan pelanggan dari produk yang kita jual. Gunakan angka yang real. Selanjutnya ada define your core. Tentukan inti perusahaan. Hal ini akan menjadi fokus usaha kita dan kita tidak boleh banyak merubahnya. Selanjutnya ada chart your competitive position atau bagian posisi kompetitif Anda.
Kelompok yang ketiga adalah how does your customer acquire your product? Bagaimana barang kita sampai kepada customer? Yang pertama adalah memetakan semua orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yang kedua adalah memeta proses untuk memperoleh pelanggan yang mau menggunakan produk kita. Perkirakan berapa lama siklus penjualan dan setiap kendala besar yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga ada memetakan proses penjualan untuk mendapatkan pelanggan. Buatlah untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kelompok yang keempat adalah how do you make money of your product? Jika produk kita, usaha kita, bisnis kita tidak menghasilkan uang, itu untuk apa? Jangan sampai kita mengerjakan hal yang tidak seharusnya kita kerjakan dan tidak menghasilkan. Karena seharusnya kita dapat mengerjakan hal yang menghasilkan sesuai bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Langkah pertama adalah kita harus mendesain model bisnis kita. Yang kedua, kita bisa menawarkan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda juga. Dan pastikan memberikan diskon kepada tester awal atau influencer. Selanjutnya adalah kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti model bisnis, laba kotor, tingkat retensi, dan kemampuan untuk upsell. Yang terakhir adalah calculate the cost of customer acquisition. Yang kelima adalah how do you design and build your product? Bagaimana kita dapat membangun produk kita dan mencapai sasaran masyarakatnya? Kebutuhan customer harus didesain sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memaksakan para customer untuk menyukai produk yang kita buat tanpa mereka butuhkan. Yang pertama kita harus identity key assumption. Yang kedua adalah uji asumsi. Yang ketiga adalah define the minimum viable business product atau produk minimum yang bisa pelanggan dapatkan dari membayar produk, dan dalam tahap ini pelanggan harus bisa memberikan feedback. Dan yang terakhir ada show that the dogs will eat the dog's food. Yang keenam atau kelompok yang terakhir adalah how do you scale your business? Bagaimana kita mampu membangun usaha kita dari usaha yang kecil, yang sedang, bahkan akan menjadi yang lebih besar. Yang pertama adalah buatlah sekitar 5 atau 6 market list. Yang kedua adalah mengembangkan rencana produk, develop a product plan. Dan untuk menjadi seorang entrepreneurship yang sukses, kita membutuhkan 4 elemen, yaitu tim, ide, market, dan execution. Kita membutuhkan tim yang baik, ide yang matang, market yang sesuai dengan sasaran kita, sesuai dengan target pasar kita, dan eksekusinya. Sekian penjelasan tentang entrepreneurship. Semoga video yang dapat saya buat ini dan kalian tonton ini dapat bermanfaat, dan kelak mungkin kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses, menjadi entrepreneurship yang sukses, dan mempunyai usaha yang besar. Terima kasih, sekian.